Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Syihabuddin yang biasa kita panggil dengan Uus. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dudu. How are you today? Yes, I'm great. I'm good. So how about you? I'm so good today. You're so good. Yes. So what is your how is your sales? Aku main. Sehat ya Kang Bude ya? Sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi kalau kayak gini jadi kayak orang gak sehat Us. Enggak ya. Kenapa? Saya mengikutin harus. Lihat jamaah-jamaah kita justru yang lebih sehat jamaah-jamaah kita Us. Alhamdulillah. Karena selalu tawadu, berwudu, ya kan, membaca Al-Quran, berzikir, sholawat. Lihat, ini wajah-wajah Masya Allah cerah sekali, bercahaya sekali, terang sekali ya. Dan insya Allah ini calon-calon penghuni bidadari surga. Baik, kalau gitu kita sapa jamaahnya Yus ya. Silahkan. Sudah hadir jamaah-jamaah dari Majelis Taklim Nurul Amal Cibubulang Bogor, Majelis Taklim Al Barokah Kalimati Jakarta Barat. Assalamualaikum. Baik, luar biasa kompak suaranya ya, tapi lebih kompak lagi seperti biasa ya Bu. Kalau Bu bilang Jalan Dakwah BTV, jamaah bilang meraih berkah menuju jannah. Baik, lebih keras suaranya, keluarin Bu, sekeras-kerasnya ya. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Bu. Setiap orang pasti punya hobi. Es krim ya. Setiap orang pasti punya yang namanya hobi. Nah, sekarang udah mau tanya nih. Ibu suaminya punya hobi apa? Mancing. Hah? Ikan hias. Ikan hias. Ada yang hobi bohong nggak suaminya Bu? Ada. Ada. Kadang-kadang ya. Walaupun mancing tapi kan sering nggak izin. Nah itu namanya bukan hobi mancing, hobi bohong. Enggak, tapi sebenarnya sih Bu ya, suami itu kalau ibu mendukung hobi suami, uang belanja bulanan pasti berkurang. Bertambah dong, harus enaknya bertambah. Lah kan duitnya dipakai buat hobinya suami. Ya ibu-ibu gak mau dukung itu mah. Nah, iya makanya. Iya. Nah gini, masalah gini Bu ya. Ini karena banyak banget suami yang karena saking cinta dengan hobinya sampai dia melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah contohnya suami yang rela meninggalkan istri dan anak di rumah touring. Tahu touring Bu? Naik motor ya sama geng motornya setiap minggu. Ya dengan geng motornya pergi meninggalkan istrinya. Oke. Rela. Karena hobinya rela meninggalkan istrinya. Nah seminggu sekali, kalau sebulan sekali sih gak apa-apa, ini seminggu sekali. Berarti kan kalau seminggu sekali berarti kan sebulan 30 hari ya Bu ya? Ya iya. Ya sebulan berarti 4 kali. Tapi kalau tiap hari libur kan ya kasihan juga dong anak sama istrinya Bu ya. Setiap hari libur dipakai, sementara hari libur adalah hari buat keluarga ya kan. Ini lebih untuk kepada hobinya. Nah ini nanti nih akan Uus bahas ya. Kita akan membahas tema kita hari ini, hobi dikejar, istri terlantar. Nah aduh jangan sampai ya suami kita seperti itu Bu ya. Jangan sampai hobi dikejar, istri terlantar. Ibu lebih pilih mana?
Hobi terlantar atau istri dikejar? Lah ibu nggak mau dikejar sama suami. Ya, hobi dikejar, istri terlantar. Teruntuk para suami, ingatlah istri bukan pilihan kedua setelah hobi. Silakan Eus. Terima kasih Kang Dudu. Sama-sama Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Bu. Beli bumbu, beli tomat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Masih punya suami di rumah masih? Suaminya satu apa dua? Alhamdulillah ya, masih punya suami masih. Suaminya ada yang hobinya naik motor ada, yang hobi mancing ada, yang hobi ikan hias ada, yang hobi tadi bohong ada, banyak katanya. Bu, ada suaminya yang hobi-hobian begitu ada? Titip buat bapak-bapak. Punya hobi boleh atau tidak? Boleh. Hobi naik motor, hobi touring, hobi mancing, hobi ikan hias. Boleh, silahkan. Boleh punya hobi tapi jangan sampai menelantarkan istri. Akhirnya hobi dikejar istri, terlantar. Ingat kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Yang terbaik di antara kalian wahai suami-suami, kata Nabi, itu yang baik akhlaknya kepada siapa? Kepada keluarganya, baik ama istri, baik ama anak. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi. Makanya buat bapak-bapak boleh punya hobi, tapi istri harus tetap nomor satu. Setuju ibu-ibu? Kang Bedu, kita punya satu nasihat ini buat bapak-bapak yang ada di rumah dan yang ada di sini. Saya sama Bang Bedu dong ya. Iya, sama kan kita berdua sebagai iya, berdua. Ini nasihatnya buat kita suami-suami. Suami-suami. Ini buat bapak-bapak nasihatnya. Aduh bapak, jangan sibuk hobi mulu. Jangan sampai lupakan anak binimu. Sama bini gak ada waktu, temen yang ngajak selalu hayu. Pas diajak bini bilangnya entar dulu. Bapak-bapak, jangan agar hidup berkah, rezeki ngalir selalu. Ingat anak bini yang jadi tanggunganmu. Tepuk tangan dong. Iya. Nasihat dari Ustadz Statue. Iya, Ustadz Statue. Ustadz Ganti, Statue. berarti bukan Uus dong. Bukan, nama Ustadz. Statue. Ustadz. Kenapa Bu? Namanya Ustadz. Ustadz Statue. Lagu bukan sembarangan lagu, tapi lagunya isinya dakwah. Isinya apa Bu? Nasihat. Isinya nasihat. Ibu ngasih tahu ke suaminya di rumah lewat lagu itu, dia nggak bakal kesinggung Bu. Coba ibu ngasih nasihat ke suami ibu, tapi nggak pakai lagu itu. Hobi mulu. Lagi ngasih makan ikan. Contoh. Ikan terus. Ikan aja ikan. Tidur no sama ikan, tidur. Ada bini di sini, ada bini. Ini kan belum dikasih makan bunda. Lah bininya dari pagi kagak dibeli nasi. Bunda kan udah ngasih nasihat ke ayah. Bunda yang belum, ayah tuh ya emang gak ngertiin bunda.
Yang jadi ayah siapa? Ini Saya ayahnya. Oh ini bunda ya? Kan emang banyak suami-suami takut Iya. istri kan. Iya bunda. Iya. Oh ya ini istri yang galak. Galak, bukan galak lagi tuh aku kejem. Iya. Si makan Ngapain tuh? ya? Ini ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan. Iya. Bininya kapan dikasih makan? Nih. Makan ikan. Ibu, laki ibu, Saking takutnya itu. lagi begitu, diomelin begitu, sakit hati yang ada. Ada. Coba kalau lagi begitu tuh. Aduh bapak jangan suka hobi mulu. Seneng dinasihatin lewat lagu, seneng apa enggak? Seneng daripada tadi hobi mulu. Makan ikan terus, bininya kagak. Atau serem dong, serem takut dong. Gitu. Seperti itu Bu, ada caranya ternyata ya. Ada caranya. Dengan nasihat, dengan cara yang seperti itu, maka suami jadi akan terbuka pikirannya. Oh iya bener ya, kok aku hobi mulu ya. Sementara istri terlantarkan, akhirnya berubahlah, Iya. akhirnya istrinya dikasih makan, ambil ikan, cet nih mah makan mah. Gitu. Oke Ibu, tepuk tangan buat Ustadz Encep. Baik sekarang jamaah siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau ikan? Ini. Ikannya Ibu, habis sama. dimakan Kang Bedu. Iya. Mas tinggal durinya doang. Mana? Ya silakan Ibu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiah dari Majelis Talim Al Barokah, Cengkareng, Jakarta Barat. Harus pakai desah nama Ibu. Mutiah. Mutiah Mutiah. dari Majelis Talim Al Barokah Cengkareng. dari Jakarta Barat. Iya. Enggak pakai A. Biar ujungnya. Oh, iya. Ibu Mutiah. Mutiah apa Mutiah jadinya? Mutiah. Oh, mau pakai koma Ibu. Mutiah gitu. Oke. Silakan Ibu Muti. Pak Ustadz, saya mau curhat tentang Silahkan. suami saya punya kehobian miara ikan hias. Ikan hias. Tadinya mah harganya enggak seperti itu ya, yang biasa-biasa gitu. Lama kelamaan dia beli ikan hiasnya itu terlalu mahal. Yang harganya mahal Bu. Ada. Berapa kira-kira harga yang pernah dibeli oleh suami Yang Ibu pertama paling mahal? mah baru pertama miara itu hanya 500-an 500 gitu. ribuan ya, 500 ribu. Lama-lama jutaan yang dibeli. Jutaan? Iya, sampai 25 juta satu ekor itu pernah. Satu ekor Iya, 5 juta. 25 juta. 25 juta? Iya, dari itu baru luar ekornya, negeri. belum palanya. Enggak tahu lah. Satu ekor. Satu ekor tuh satu biji. Iya satu ekor kan itu baru ekornya. Bukan belum. ekornya itu, ada ekornya, ada perutnya, Betul. ada mulut, ya satu ekor ya. Berarti Iya. satu ikan bukan satu ekor. Nah, kalau beli Satu ikan Bu, satu iya. ikan Bu. Ibu kalau Satu beli ikan. kalau beli ayam ditanya mau paha atas apa paha bawah? Apa dada apa sayap ya kan? Nah ikan juga kan gitu. Ada ekor, ada pala, ada badannya Bu ya. Iya. Tuh, ibu jadi bilang iya. Iya. Ibu saya belain tadi. Akhirnya Sat- Pak, dia punya kehobian seperti itu kan. Kalau pertama-tama saya memang ikhlas, nggak Ikhlas. apa-apa Oke, deh Ibu ya. dukung ya. Tentang itu mah ini apa sekedar hiburan deh ya. Iya. Tapi kalau lama-lama menghabiskan uang, sampai gajian pun saya nggak diberi untuk kesenangan dia sendiri, kehobian dia sendiri. Beli ikan hiasnya sampai ratusan juta. Astagfirullahaladzim. Bahkan Ratusan. saya masih mempunyai anak yang sekolah, yang kuliah. Yang ada di SMP, SMA, sekolah, sampai kuliah itu. Iya. Tapi saya dicuekin aja kalau minta uang. Dicuekin? Iya. Ibu pernah mintanya gimana ke suami mintanya? Ya saya ini cuekin, ya saya balas diem aja. Apakah ya? dosa itu kalau saya nyuekin juga? Oh Nggak ibu balas nanya. dengan cuekin. Cuekin. Suami nyuekin ibu minta uang belanja, sekarang suami ibu Iya. cuekin. Iya habis uang saya dihabisin juga dipakai belikan hias untuk pembayaran anak-anak sekolah. Jadi sekarang ibu sama suami jadi kayak ikan tuh, main cuek-cuekan. Cuek-cuekan. Oh, ikan cuek. Cuek, Apakah, cuek. apakah saya dosa Ustazah, Pak Ustadz seperti itu. Habis saya nggak dikasih uang belanja, uangnya habis untuk beli Ikan. ikan iyo. Iya. Kehobian dia. Pernah nggak ikan yang ratusan juta ibu masak tuh, ibu goreng? Ikannya nggak enak dimasak. Oh, nggak enak. Biar Iya. suami ibu sekali-sekali biar suami ibu kaget tuh ikan yang ratusan juta, cet, goreng, kasih acar,
kasih suami. Wah, ikan apa nih? Ikan yang 100 juta. Pingsan langsung suami ibu. Kejang-kejang langsung itu. Iya, makanya keperluan saya kan masih banyak ya Pak Ustadz ya. Iya, Tapi suami punya kehobian seperti itu, saya harus gimana ya Ustadz? Baik. Solusinya. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk suami ibu muti'ah. Ingat di Al-Furqan Allah menjelaskan. Yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang penuh cinta dan kasih itu. Salah satunya adalah idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Ketika membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan juga enggak pelit. Ini suami dari ibu muti'ah ini terlalu berlebihan beli ikan cupang. Ikan cupang apa ikan hias? Ikan hias. Ikan hias. Beli ikan hias Ikan sampai apa? ratusan Arwana kali kayaknya. juta. Yang begitu-begitu iya. Iya. Ini masalahnya anak istrinya beli ikan 100 juta bisa, nafkah buat suami, nafkah buat istri ditinggalin. Maka kalau suami dari ibu muti'ah orang yang beriman enggak bakal dia berlebih-lebihan. Tapi enggak pelit juga. Ibu pengen punya suami boros, pengen? Punya suami pelit, pengen? Ibu pengennya punya suami apa? Punya suami yang baik, cukup uang. Betul ya Bu ya? Nggak mau berlebihan, nggak mau pelit juga. Yang penting cukup. Buat beli mobil buat beli rumah buat nabung emas juga Alhamdulillah. Yang kedua nih buat suami ibu muti'ah. Apa kata Nabi? Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yakut. Cukuplah seorang suami dikatakan dia berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Na'udzubillahi min. Ada anak, ada istri harusnya dinafkahin, anak kuliah malah beli ikan. Buat ibu jangan emosi, jangan terpancing. Walaupun suaminya suka ikan, nggak usah terpancing. Ibu tetap datangi, samperin, sampaikan dengan nada yang ramah, bukan muka yang marah. Tayang aku. Ini suaminya nih. Iya bundaku. Tayang habis beli ikan nias ya. Enggak, cuman beli ikan cupang doang. Harganya berapa? Ini yang cupang yang 50 jutaan. Ini kok suami istri kayak anak-anak ya. Ya namanya juga, kita kan dijodohin sama orang tua kita pas SD. Gimana Ibu? Jawabannya Bu? Mas Bu ya? Oke, tepuk tangan buat Ibu Mutia. Baik, nanti setelah ini kita akan kembali lagi ya Ustadz ya. Ya, jadi pokoknya yang penting semoga suami Ibu sadar bahwa hobi boleh tapi jangan sampai merupakan istri dan anak-anaknya ya. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi, jamaah tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raya Berkah menuju Jannah.